Muter mut suarana. Ijah mute. Oke, oke mulainya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan absen dulu ya. Siti Khadijah, Tantri Eliandi, Tantri, Akilia, Akilia mana ya Akilia? Nah, berarti hadir semua ya hari ini. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang kewenangan. Nah, ya, hadir. Nah, untuk pertemuan pertama kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Pertama-tama, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa dalam memahami materi. Yang kedua, siswa memiliki sumber belajar yang luas. Yang ketiga, agar siswa memahami apa tugas-tugas lembaga negara. Selanjutnya, istilah lembaga negara. Nah, di Inggris untuk menyebutkan lembaga negara menggunakan istilah political institution. Sedangkan dalam terminologi Belanda menggunakan istilah Staatsorganen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Nah, secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara adalah untuk alat-alat kelengkapan negara, selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Nah, selanjutnya, istilah lembaga negara yang digunakan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dikenal beberapa istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ-organ penyelenggaraan negara. Konstitusi RIS 1949 menyebutkan dengan istilah alat-alat perlengkapan federal. Nah, alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Adapun Undang-Undang Dasar 1950 menyebutnya dengan alat perlengkapan negara. Nah, selanjutnya, tugas dan fungsi lembaga negara Indonesia. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Nah, sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Nah, yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai negara. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, yang ketiga ada fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang. Nah, yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau maksud Ibu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan sesuai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Yang ketiga, dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Nah, selanjutnya ada Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan berkualitas sebagai kepala dan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Nah, pertama, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Nah, duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara tersebut. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Dan yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Nah, selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasasi dan rehabilitasi. Nah, yang keenam ada Mahkamah. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, ada mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua perangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial yaitu 5 tahun. Nah, yang terakhir ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Geus mulai ya, entah ngomong. Geus mulai ya. Ayo geus. Oke, di mute atau mute? Nah, oke, yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F, maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Sudah, terima kasih. Bisa dimengerti sampai di sini penjelasan Ibu tadi? Halo? Apakah ada? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri materi kita hari ini. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas tentang materi kita hari ini. Tolong kerjakan dengan baik, semaksimal mungkin. Ibu akan kirim ke grup WA. Kumpulkan, Ibu tunggu sampai besok pagi, bisa? Halo? Sudah. Jangan lupa mengisi absensi ya, biar Ibu juga gampang ngerekap kehadiran kalian. Baik, mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.